Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi SKD, di mana SKD terbagi menjadi 3, ada TIU, TWK, dan TKP. Pada hari ini kita akan membahas subpokok yang pertama, yaitu mengenai TIU, dan salah satu materi di TIU itu nanti ada kalian jumpai materi tentang barisan dan deret. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai barisan dan deret. Dalam barisan dan deret sebenarnya di materi SMP dan SMA juga kita sudah pernah mendapatkan Hanya saja untuk materi deret di TIU ini lebih bervariatif, tidak seperti pada saat SMP dan SMA. Kalau di SMP dan SMA itu kan kita hanya mempelajari tentang aritmatika dan geometri, tapi di soal SKD ini atau di soal TIU ini ada namanya deret khusus, deret yang mempunyai pola-pola khusus Nah, nanti akan kita bahas. Trik pertama di dalam mengerjakan barisan dan deret itu kita biasanya melihat pola dari angka pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Biasanya itu ada yang pertama itu polanya pola naik. Kalau pola naik itu biasanya operasinya itu yang kita gunakan itu penjumlahan, perkalian, kemudian perpangkatan. Kemudian kalau misalkan polanya itu turun, itu biasanya kita pakai pengurangan, pembagian, kemudian akar. Kalau misalkan dalam satu deret itu dia polanya tidak konstan atau naik turun, biasanya itu gabungan dari kedua pola ini. Jadi nanti polanya itu bisa lebih dari satu operasi, ataupun bisa juga nanti loncatnya itu dia loncat 1, loncat 2, atau loncat 3. Untuk lebih jelasnya kita cek ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kalau kita perhatikan dari angka pertama sampai ke belakang, di sini ada angka 4, 6, 9, 14, 21, 32, titik. Kalau kita lihat dari sini sepintas itu angkanya dari depan ke belakang itu dia semakin naik atau semakin besar Kata kunci kalau pola naik kita cek dulu dia penjumlahan, bisa perkalian, bisa perpangkatan. Kemudian kalau kita lihat di sini angkanya dia tidak terlalu besar. Artinya kalau dia tidak terlalu besar, bedanya itu biasanya kita pakai penjumlahan. Untuk lebih itu kita cek dulu. Dari 4 ke 6 itu kan kita pakai plus 2 Dari 6 ke 9 dia plus 3, kemudian 9 ke 14 itu dia plus 5. 14 ke 21 dia plus 7, kemudian 21 ke 32 dia plus 11. Nah, kalau kita lihat di sini angka 2, 3, 5, 7, 11 itu kan merupakan bilangan prima Nah, kemudian setelah 11 bilangan prima itu kan angkanya 13 Tinggal kita jumlahkan. 32 ditambah 13 berarti kan 45. Kemudian angka selanjutnya habis 13 bilangan prima itu 17 Tinggal kita jumlahkan lagi. 45 ditambah 17 berarti kan kita dapat 62. Kemudian contoh berikutnya nomor 2. Nomor 2 1/9, 1/3, 1/39. Kalau kita lihat ke kata kunci, dia dari awal ke belakang itu semakin naik Kemudian kalau kita lihat angkanya, ternyata di sini kan dia merupakan kelipatan dari 139. Otomatis kita pakainya yang naik tapi yang perkalian Coba kita buktikan. 1/9 ke 1/3 itu kan kita kalikan 3, 1/3 ke 1 kita kalikan 3, 1 ke 3 kita kalikan 3, 3 ke 9 juga sama dikalikan 3, otomatis di sini juga kita kalikan 3, yaitu 27. Kemudian satu lagi kita kalikan 3, jadinya 81. Dan perlu diingat dalam barisan deret ini
pola yang kita temukan itu harus konsisten, jadi harus sama terus. Kalau misalnya kalikan 3, kalikan 3. Kalau tadi kan di nomor 1 itu dia penjumlahannya dengan bilangan prima, ya berarti semuanya bilangan prima dan berurutan gitu ya. Kemudian untuk contoh nomor 3, di sini ada 147, 146, 142, 133, kemudian ada 117 dan titik. Nah, kalau kita perhatikan dari angka pertama sampai angka ke belakang, ternyata dia polanya turun, semakin kecil, kan begitu ya. Nah, kita lihat ke kata kunci. Kalau pola turun biasanya itu pengurangan, pembagian, dan penarikan akar. Tetapi kalau kita perhatikan dari angka-angka ini, ternyata dia turunnya itu nggak banyak. Nah, ini kan 147, 146, 142, dia turunnya nggak banyak. Kemungkinan yang kita pakai berarti yang pengurangan, gitu ya. Coba kita cek dari sini ke sini, dia dikurangin 1, dari 146 ke 142 dia dikurangin 4. Kemudian dari 142 ke 133 itu dia dikurangin 9. Kemudian dari 133 ke 117 dia dikurangin 16 ya. Nah, sekarang kita cari pola berikutnya. Kalau kita lihat ya di sini angkanya dia konsisten, pengurangan. Kemudian kita lihat lagi angkanya. Dia pengurangannya itu dengan bilangan apa gitu ya. Kalau kita cek angka 1, angka 4, angka 9, dan angka 16 ini merupakan bilangan kuadrat, kan begitu ya. 1 dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, 16 itu dari 4 kuadrat. Otomatis nanti dari sini itu hasil dari 5 kuadrat, atau nanti kita kurangin sama 25 ya. 117 kita kurangin 25 itu kan berarti berapa? Belakangnya ini kan 7 kurangin 5 ya, itu kan 2. 11 kurangin 2 itu kan 9. Berarti kan 92. Kemudian angka selanjutnya ya ini berarti dari angka 6 kuadrat gitu ya. Berarti dikurangin 36 ya. 12 ya berarti ya, kita kurangin 6 itu 6, sudah dipinjam 1, sisa 5. Sisa 8 dikurangin 3 jadinya 5 gitu ya. Jadi polanya itu selanjutnya 92 dan 56. Ini dari bilangan kuadrat gitu ya, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, hanya dia pengurangan. Kemudian nomor 4, ini ada 152, kemudian 28, 16, 10, titik. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat dari angka depan ke belakang, dia polanya semakin kecil, gitu ya. Nah, dia semakin kecil. Kita lihat lagi ke sana ke kata kunci. Kalau turun berarti dia bisa pengurangan, pembagian, atau penarikan akar. Kalau kita lihat dari angkanya, ya. Nah, ini kemungkinannya dia pengurangan. Kenapa kita pengurangan? Kalau pembagian dari 100 menjadi 52 itu tidak ada pembagiannya, kan gitu ya. Nah, ini kemungkinannya dia pengurangan. 100 kita kurangin menjadi 52 itu kan berarti kita kurangin 48 gitu ya. Kemudian kita cek lagi dari 52 ke 28. Ini juga sama, dia turun lagi, berarti kita kurangkan sebesar 24 kan begitu ya. Kemudian dari 28 ke 16 ini juga pengurangan lagi, ini dikurangin 12. Kemudian dari 16 ke 10 ini juga kita kurangin lagi, kita kurangkan 6. Nah, dia polanya konsisten, pengurangan. Di sini tinggal kita cari pola pengurangannya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau kita lihat angkanya di sini 48, 24, 12, 6 itu kan dia semakin ke sana dia dibagi 2 kan gitu ya. Nah, ini kan hasil dari dibagi 2, ini juga dibagi 2 kan gitu ya. Dari 12 ke 6 juga dibagi 2. Nah, otomatis nanti kan dari sini berarti kan nanti pengurangannya itu 6 kita bagi 2 dulu kan. Nah, ini kurangin 3. Kemudian 10 kurangi 3 ini 7. Kemudian satu lagi, kalau min 3 ini kan kita bagi 2 lagi, jadi min 1,5. Tinggal kita jumlahkan lagi, 7 dikurangin 1,5 berarti kan
5,5. Jadi angka selanjutnya 7 dan 5,5. Yang selanjutnya ini nomor 5678. Ini juga sama deret, tapi dia udah kombinasi, ada angka dan huruf gitu ya. Nah, untuk deret yang berupa huruf ya, itu kita ingat-ingatnya itu ada patokan. Patokannya itu dari E, kita ambil ya, E itu 5, J itu 10 itu ya. Kemudian O itu 15, kemudian T itu 20. Kalau mau sampai Y boleh. Y itu sama dengan 25 gitu ya. Nah, ini patokan-patokan ini biar memudahkan kita kalau misalkan mencari angka dari suatu huruf gitu ya. Soalnya kalau kita misalkan nggak punya patokan, ngitung dari A1, B2, C3 kelamaan. Tapi kalau udah ada patokan, kita enak bisa tinggal langsung melanjutkan saja kan gitu ya. Oke, kemudian kita cek sekarang yang nomor 5. Nah, sama halnya yang angka, pola huruf juga sama. Kita mencari pola yang konsisten, baik itu mau naik, turun ataupun campuran gitu ya. Nah, misalkan di sini nomor 5 itu ada 6 ini ya, bukan G ya, ini 6. E, F 10, IJ, kemudian 15, NO 21. Nah, ini udah kombinasi dari angka dan huruf kan begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini gitu kan. Nah, lebih mudah itu huruf itu kita berikan angka dulu kan gitu ya. Tadi patokannya gitu ya. Nah, ini E itu kan berarti 5 kan gitu ya. F berarti kan 6, I berarti itu kan 9, J pas banget ya 10. Kemudian N itu 14, O itu 15. Nah, kemudian nanti kita cari pola berikutnya. Kalau kita perhatikan ya, ini polanya sudah kita ketahuan, sudah bisa kita lihat gitu ya. Per 3 deret awalnya itu sudah kelihatan. 6, 5, 6. Jadi kurangin 1, dibalik lagi ke 6, nambah 1 lagi gitu ya. Kemudian ini 10, 9, 10. Ya, ini kan dia kurangin 1, kemudian balik lagi tambah lagi 1. Ini 15, 14, 15 gitu. Nah, berarti kalau di sini 21, kemudian kan di sini polanya kita kurangin dulu 1 kan. Nah, berarti nanti di sini itu kita kurangin 1, 20. Kemudian dia balik lagi, dia ditambah lagi 1 mengikuti pola yang ini. Nah, berarti kan nanti di sini 21 lagi ya. Nah, 20 kalau kita cek di patokan, 20 itu kan punyanya si T. Nah, berarti kan T. Kalau 21 kan tinggal lanjutkan saja, habis T berarti kan ke U. Nah, berarti dia pola lanjutannya itu T kemudian U gitu ya. Oke, kemudian nomor 6 di sini ada G, H, I, J, L, L, P, M. Kemudian titik-titik. Nah, seperti tadi, biar memudahkan kita, kalau misalkan dia deretnya huruf, itu lebih mudah kita berikan angka dulu gitu ya. Misalkan di sini G, berarti kan patokannya E 5 berarti F, G berarti kan 7 di sini. Kalau H kan lanjutan dari G kan, berarti 8. I juga lanjutan dari H, berarti 9. J juga masih lanjutan, berarti kan 10. Kemudian L, habis L itu kan diambil dari J, K, L. Nah, berarti tinggal tambahin 2 aja dari 10, 12. Ini sama L berarti 12. P itu kan berarti setelah O. O-nya saja 15, berarti kan P itu kan 16 ya. Kemudian N diambil setelah J kan. J, K, L, M, N tambah 4 gitu ya. Berarti ini 14. Nah, kemudian kita cermati angkanya 7, 8, 9, 10, 12, 12, 16, 14. Kalau kita perhatikan sepintas ini sudah runtun nih, naik ya, tapi pas di sininya dia tidak beraturan. Nah, berarti ini kemungkinannya dia tidak loncat runtun gitu. Dia bisa kemungkinannya loncat 1 atau loncat 2. Tinggal kita cek saja. Kemudian kalau kita cek misalkan karena loncat 1 ini nggak bisa kan, nanti kita cek loncat 2. Berarti nanti kita ambil dari 7 ini ke 9, 9 ke 12, kemudian 12 ke 16. Nah, coba kita cek dulu ya. Dari 7 ke 9 dia akan ditambah 2, 9 ke 12 dia ditambah 3, 12 ke 16 dia ditambah 4. Nah, kalau kita lihat ternyata dia sudah konsisten, nambah naik gitu ya. 2, 3, 4. Berarti kan di sini kemungkinannya dia ditambah 5 gitu ya. 16 tambah 5 berarti 21. Nah, kita cek lagi ke patokan.
Kita kan sudah tahu patokannya 20 itu T. Berarti kalau 21 kan tinggal kita lanjutkan saja. Setelah T berarti apa? U kan gitu ya. Nah, kemudian yang satu laginya kita cari dari pola yang belum kita lihat tadi. 8, 10, 12, 14. Kalau kita perhatikan dia kan konsisten. Ditambah 2, kemudian ditambah 2, ditambah 2, berarti nanti di sini juga dia ditambah 2. 14 tambah 2 berarti kan 16. 16 patokan tadi kita udah punya 15 nih, punya O. Tinggal kita lanjutkan saja. Setelah O berarti apa? P. Jadi jawabannya U dan P. Kemudian nomor selanjutnya ini ya, nomor 7 itu Y, Y, W, X, U, W, S, P kan gitu ya. Nah, ini juga sama. Biar lebih mudah gitu ya, kita kasih angkanya dulu. Y itu kan sudah ada di patokan gitu ya. Y itu 25. Ini juga sama 25. W itu bisa kita ambil dari T. T, U, V, W. Berarti kan dia ditambah 3 dari 20 ya. Berarti 23. X. X itu kan berarti 24. U tadi dari T ya. T kemudian U. Berarti nambah 1, 21. W tadi sudah kita dapat 23. Kemudian S. S kita dapat dari O. O, P, Q, R, S. Dia nambah 4 dari 15. Berarti kan dia 19. Kemudian V. V berarti dari mana? Dari T ya. T, U, V. Nambah 2. Berarti habis 20 nambah 2 kan 22. Nah, kemudian tinggal kita cermati nih. Kita cari pola dari angka-angka yang sudah ada di sini kan begitu ya. Kalau kita lihat dari depan ke belakang gitu, nah ini angkanya dia tidak konsisten. Ini 25 ulangin gitu ya. 23, 24, 21, 22. Kalau kita lihat ke loncat 1 dia tidak ada pola yang konsisten. Kemungkinannya berarti kan kita bisa cek loncat 2 atau loncat 3 ya. Kita cek dulu, misalkan kita mau ngecek dia loncat 2 misalkan. Berarti dari sini 25 ke 23 ke 21 ke 19. Coba kita cek. Dari sini ke sini dia dikurangi 2, dari 23 ke 21 dia juga dikurangi 2, 21 ke 19 dia juga dikurangi 2, ternyata polanya konsisten. Nah, gitu ya. Berarti nanti di sini habis 19 berarti kita kurangi 2, itu 17. Kita balik lagi ke patokan. Tadi 15 itu kan O, tinggal kita tambahkan 2 habis O, P, Q. Berarti di sini sama gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita lihat dari sisipannya 25, 24, 23, 22 kebetulan dia sudah runtun. Berarti kan sebelum 22 di sini 21. Kita cek 21 dari mana? Dari si 20 ini kan si T. Setelah T berarti U ya. Nah, jadi daerah selanjutnya itu Q dan U begitu ya. Oke, ini polanya kalau mau kita kasih ini min 1, min 1, min 1, min 1. Nah, dia konsisten. Kemudian yang terakhir nomor 8. Ini deretnya B, C, A, G, G, D, L, K, G, kemudian titik-titik, titik-titik. Ya. Sama ini juga biar memudahkan kita berikan angka saja dulu gitu ya. B itu kan 2 ya. C itu 3, A itu 1, G tadi kita udah pernah cari G ya. G itu kan berapa? Tadi G habis F G kan gitu ya, berarti 7. Ini juga 7. Terus D 4, L dari J ya, J K L berarti 12. Kemudian K ini kan lanjutan dari L K atau KL kan gitu ya. KL berarti ini 11. Ya. Kemudian G berarti tadi 7. Nah, kalau kita lihat angkanya 2, 3, 1, 7, 7, 4, 12, 11, 7. Kalau misalkan kita lihat secara beruntun ini dia tidak konsisten kan begitu ya. Otomatis sama kayak tadi kayak yang sebelumnya, kemungkinannya dia polanya loncat. Tinggal kita cek aja dia loncatnya loncat berapa. Loncat 2 kah atau 3 atau seterusnya. Misalkan kita mau cek loncat 3 misalkan, dari 2 berarti kan nanti ke sini ke 7. Kenapa kita ambilnya dari 2 ke 7 loncat 3 nggak nyobain dulu ke 1? Kebetulan kalau kita perhatikan dari 2, 7 kemudian ke sini ke angka 12 dia sudah konsisten polanya ya. 2 ke 7 kan kita udah tahu dia ditambah 5, 7 ke 12 juga dia ditambah 5. Nah, dia udah konsisten nih 2 ini ya. Berarti otomatis di sini juga kita tambah 5 ke 17.
17 kita cek ke patokan. Kita kan tahu nih 15 itu O. Berarti tinggal tambah 2 aja. O, P, Q. Nah, kemudian satu laginya nanti kita ngambil dari yang mana nih, yang ini. Berarti kan ini setelah lingkar kan. Setelah yang dilingkar, berarti kita nanti perhatikan angka yang mana? Angka yang 3. Yang satu kita perhatikan nggak perlu. Karena kita ditanya hanya 2 lanjutannya gitu ya. Berarti yang kita perhatikan di sini 3. Kemudian setelah lingkar lagi di sini 7, kemudian setelah lingkar lagi di sini 11. Berarti nanti di sini kita cari dulu polanya kan. Dari 3 ke 7 dia ditambah, ya ini kan dia ditambah 4 gitu ya. Kemudian dari 7 ke 11 dia juga ditambah 4. Kemudian dari 11 ke titik-titik, nah dia juga ditambah 4. Berarti kita tambahkan 4 berapa? 15 ya. Nah, 15 kita cek di patokan. Oh ya, dia punyanya sih. Jadi 2 huruf berikutnya itu Q dan O ya. Ya, demikian pembahasan kita kali ini mengenai deret. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang lain ya. Semangat belajarnya, semoga sukses.